Bisa jadi Nurdin Halid dengan PSSI-nya sedang menjadi bahan pergunjingan di seantero negeri ini. Nurdin dicap sebagai orang bebal karena walau sudah dituduh gagal memajukan dunia persepakbolaan di Indonesia, namun ia tetap ngotot menguasai PSSI. Mantan narapidana kasus korupsi ini diduga memiliki banyak kepentingan di tubuh PSSI. Lembaga tertinggi di dunia sepak bola di Indonesia ini dicengkram Nurdin bersama orang-orang kepercayaannya. Pemirsa, mengapa PSSI begitu seksi untuk dipertahankan Nurdin Halid bersama gengnya? Adakah hubungannya dengan urusan politik praktis? Lantas bagaimana dengan isu suap dan korupsi di tubuh PSSI di zaman Nurdin Halid? Inilah Metro Realitas. Suara rakyat yang objektif, bukan suara rakyat yang kor, yang direkayasa, yang meminta Nurdin turun, yang saya tahu siapa yang membiayai, siapa yang berikan tiket, mobilisasi massa dari mana, saya tahu semua itu. Nah, kalau yang begitu tidak usah kita peduli. Inilah sang ketua umum PSSI yang belakangan ini ramai di demo di mana-mana. Nurdin Halid menjadi sasaran demo karena kembali ingin menguasai PSSI. Langkah sang tokoh asal Sulawesi Selatan ini nyaris saja mulus bak jalan tol kalau saja tidak muncul penolakan di mana-mana. Padahal nama Nurdin sudah lolos sebagai salah satu kandidat, walau akhirnya mentah lagi. Saya sekarang ini belum dalam posisi untuk menyatakan apakah saya mencalonkan atau mendapat pencalonan. Untuk mencalonkan pasti tidak saya mencalonkan. Karena mekanismenya kita tidak mencalonkan, kita dicalonkan. Aksi demo terjadi di banyak kota di seluruh Indonesia. Bahkan aksi demo sering berakhir bentrok antara penentang Nurdin dengan yang mendukung sang ketua umum PSSI itu. Upaya melengsarkan Nurdin dari tubuh PSSI bukan tanpa alasan. Rapor pengusaha asal Makassar ini merah semua sejak menjadi ketua umum PSSI dari tahun 2003. Tidak ada prestasi sepak bola Indonesia yang bisa membanggakan di bawah kepemimpinannya. Ia pun dianggap telah gagal total. Mungkin memang ada persepsi yang mengatakan bahwa kita gagal total. Itu bisa benar, bisa tidak. Bisa benar ketika bahwa ukuran yang digunakan kegagalan itu hanya melihat Indonesia belum juara. Itu saya tidak persalahkan. Karena masyarakat kita cinta bola, masyarakat kita penggemar bola, hanya dia melihat Indonesia itu juara. Itu nggak salah pendapat itu. Tapi tidak berarti bahwa ini kegagalan total daripada pengurus PSSI, tidak hanya Nurdin Halid. Sekarang ini ada ketua umum sepak bola PSSI. Sudah diminta turun berkali-kali. Saya melihat ketua umum PSSI ini sebenarnya sama dengan Qaddafi, sama dengan Husni Mubarak dan juga Ben Ali. Sudah diminta turun berkali-kali tetapi tidak mau turun. Akhirnya jalan diturunkan. Yang sama dari 4 orang ini masing-masing tidak mau turun. Mudah-mudahan akhirnya diturunkan, tetapi hidungnya 4-4-nya mancung begitu. Dalam sebuah wawancara dengan Metro TV beberapa waktu lalu, Nurdin membantah keras sebagai seorang kapten yang telah gagal memimpin PSSI. Mantan anggota DPR ini begitu pandai bersilat lidah. Saya akui sejujurnya bahwa ini belum beringat dengan perciptaan tim nasional kita yang bisa memberi kebanggaan bangsa. Saya akui. Berarti salahnya ada di mana, Pak? Kalau kemudian sudah begitu keras Anda berusaha menciptakan kompetisi-kompetisi, tadi Anda katakan, tapi kemudian hasilnya tidak ada, berarti yang salah ada pada Anda sebagai puncak pimpinan, bagaimana? Tidak. Saya tidak bisa mengakui kesalahan itu, karena kita sudah menyiapkan program. Program ini tidak hanya dijalankan dari pusat, ya. Tapi kemudian tidak hanya PSSI, banyak. Sekarang misalnya KONI pernah nggak berpikir bagaimana menciptakan tim nasional yang tangguh? Pernah nggak KONI berpikir bagaimana misalnya melakukan upaya kepada pemerintah, kepada DPR untuk membiayai daripada pembinaan usaha dini kita? Jadi harusnya KONI juga ikut bertanggung jawab di sini. Anda tidak mau disalahkan sendiri. Harus. Upaya untuk menggembosi kepemimpinan Nurdin di PSSI yang dituduh tidak beres dan miskin prestasi akhirnya semakin terang benderang dengan bergulirnya Liga Primer Indonesia LPI. PSSI pun menjadi macan ompong karena LPI terus bergulir tanpa bisa dicegah oleh PSSI. Saya tidak punya kemampuan untuk mencegah daripada apa yang menjadi kemauan pemerintah. PSSI hanya punya kemampuan memberi informasi kepada pemerintah bahwa begini aturan organisasi di PSSI,
statutanya seperti ini, statuta FIFA seperti ini, mekanisme kerja seperti ini. Kalau kemudian pemerintah berpihak kepada seseorang, itu adalah menjadi kewenangan daripada pemerintah. Saya tidak bisa mencampuri itu. Kita hanya mampu mengingatkan. Di bawah kendali seorang Nurdin Halid, PSSI dituding begitu miskin prestasi. Celakanya, di bawah kepemimpinan Nurdin pula, kabar maraknya isu suap, korupsi, dan kolusi begitu kencang berhembus. Yang keluar mati wasit. Ini tidak ada objektivitas, tidak ada independensi segala macam. Tapi kan itu memang masalah yang memang ada juga, Pak. Yuk ada. Menyuap itu kan itu bukan sesuatu yang memang tidak ada. Itu kenyataan itu memang ada dan harus diakui. Betul, kita akui itu. Tapi persoalannya sekarang maling tidak maling. Kalau dia katakan ada suap, mari, karena saya sudah membentuk tim. Dan boleh cek, saya ketua umum yang senantiasa betul-betul tegas. Jangankan ada surat, SMS saja. Kadang-kadang SMS masuk ke handphone saya. Wasit itu saya grounding. Baru saya cari bukti. Ternyata benar. Sekarang kalau katakan suap, mana? Siapa orangnya? Di mana dilakukan? Ini kan hukum. Kita sisi itu hukumnya jelas. KPK pun sudah mulai turun tangan mengendus segala tuduhan suap dan korupsi di PSSI. Diharapkan dalam waktu dekat sudah bisa kita sampaikan kepada publik hasil dari kajian tersebut. Yang intinya adalah upaya pencegahan jangan sampai dana-dana yang mestinya dialokasikan untuk kegiatan dan pembinaan olahraga ini bocor ke masing-masing individu pembinanya. Nurdin Halid dan gengnya dituduh ingin menguasai PSSI karena terkait politik praktis. Lantas bagaimana organisasi sebesar PSSI bisa digiring ke urusan politik? Metro Realitas segera kembali.